Assalamualaikum semuanya. Sosis burger. Ini tuh sosisnya pipi, sangat cocok banget dijadiin isian burger ataupun toast ya teman-teman ya. Ini sangat cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan terus punya isian ciri khas sendiri. Jadi kita nggak perlu beli yang frozen. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway kemarin, aku bakalan cantumin di sini. Selamat buat yang menang, yang belum menang tenang aja ya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 100 gram ayam filet. Ini untuk ayam filetnya aku bakalan blender ya teman-teman ya. Kenapa aku blender? Karena kalau di blender hasilnya tuh bener-bener kayak halus gitu loh teman-teman. Dan ini biar dia lebih gampang di blendernya, aku bakalan tambahin 1 butir telur. Kak, bedanya apa di blender atau di chopper? Kalau di chopper itu dicincang ya teman-teman ya. Kalau di blender kayak gini tuh pasti bener-bener halus. Untuk perasannya aku pakai 1 bungkus Royco sama 1 sendok teh garam ya. Ini penambahan rasanya bisa dimasukin di akhir nanti, tapi aku bakal langsung aja blender ya. Kurang lebih seperti ini aja. Kita blender sampai dia tuh benar-benar halus. Sebenarnya kalau teman-teman mau dicoper aja juga boleh, tapi aku lebih saranin banget di blender kayak gini aja biar ayamnya tuh benar-benar halus gitu loh teman-teman. Dan lanjut, kalau udah selesai di blender, kita timbang bahan-bahan keringnya ya. Di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini kurang lebih aku pakai 150 gram ya. Sebenarnya untuk tepung terigu sama tepung tapioka boleh banget 1:1, tapi di sini aku pakai tepung tapiokanya jauh lebih sedikit ya. Jadi kalau tepung terigunya 150 gram, kalau tapiokanya ini aku pakai 125 gram. Kalau teman-teman belum punya timbangan, teman-teman bisa beli timbangan seperti yang punya ya. Harganya tuh mulai 20 ribuan aja. Untuk link produk kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Biar sosis burger aku tuh lebih berwarna dan rasanya tuh enak ya. Ini aku bakalan tambahin 2 sendok makan bumbu balado. Opsional ya teman-teman ya. Kita nolin lagi timbangannya, kita takar airnya kurang lebih 250 ml. Kalau teman-teman pengen adonannya tuh agak cair, ini boleh banget pakai airnya kisaran 300 ml ya teman-teman ya. Tergantung kalian mau pakai takaran berapa. Di sini aku pakai 250 ml aja ya. Ini tuh takarannya agak kental gitu adonannya, tapi ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen lebih gampang adonannya, bisa pakai 300 gram seperti yang aku sampaikan tadi. Ini yang terakhir banget, aku bakalan tambahin daging ayam yang udah aku blender tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri, ayamnya tuh benar-benar super halus ya. Kalau di blender pakai blenderan seperti ini tuh aku pakai blenderan gelas gitu loh teman-teman. Biasanya ini tuh buat bumbu-bumbu kering. Ini dagingnya jangan lupa dibersihin biar nggak mubazir. Setelah semua bahannya masuk, ini kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh adonannya menurut aku warnanya udah cantik ya. Tapi kalau teman-teman pengen warnanya jauh lebih cantik lagi, bisa ditambahin pewarna. Jadi kalau teman-teman nggak punya bumbu balado nih gitu kan, punyanya pewarna merah, ini boleh banget pewarna merahnya dipakai ya, biar warnanya tuh lebih cantik gitu loh. Soalnya kan biasanya isian burger itu kan warnanya merah gitu kan, biar warna merahnya keluar teman-teman bisa tambahin pewarna. Tapi kalau teman-teman nggak ada ya di skip, nggak masalah sih. Di sini aku bakalan tambahin pewarna ya teman-teman ya, karena di sini tuh aku punya pewarna merah tua gitu, jadi aku pakai secukupnya aja. Dan untuk adonannya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh mirip banget kayak bakso gitu loh. Kalau kental kayak punyaku ini, cetaknya tuh agak sulit gitu loh teman-teman. Sulitnya kenapa? Kita harus hentak-hentakin karena adonannya kan agak kental ya. Kalau menurut kalian itu merepotkan, ini boleh banget ditambahin air kurang lebih 50-100 ml, tergantung kalian aja. Karena ini adonannya udah lembut, jadi nggak perlu di mixer ataupun disaring lagi ya. Tapi kalau teman-teman pengen halus banget gitu kan,
Ini harus ditambahin air ya, biar nanti nyaringnya tuh lebih gampang. Cuman karena aku nggak mau nyaring, jadi ini langsung aja kita siapin cetakan. Di sini untuk cetakannya tuh aku pakai cetakan pie teman-teman. Ini aku lupa sih diameter berapa. Pokoknya intinya aku pakai cetakan pie yang pipi gitu. Kalau teman-teman butuh rekomendasi cetakan pie seperti yang aku punya ini, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi di sana. Cetakan ini tuh jauh-jauh lebih aman daripada kita pakai plastik ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh kalau nggak salah tuh bahannya mirip banget kayak loyang gitu. Aku nggak tahu sih bahannya apa, tapi ini besi aja. Sebelum dikasih adonan, jangan lupa diolesi minyak dulu ya untuk loyang mininya ini. Setelah itu kita tambahin adonan dan kita hentak-hentakin seperti ini biar permukaannya tuh halus ya teman-teman ya. Ini sedikit merepotkan sih menurut aku. Aku sih kalau ngulang ke depan gitu ya, lebih baik adonannya aku encerin teman-teman daripada aku hentak-hentakin. Soalnya hentak-hentakinnya tuh kayak butuh tenaga gitu loh. Ini diolesin aja pakai minyak kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita langsung aja kita isi kurang lebih 1 sendok makan aja. Karena ini kan loyang mininya agak kecil gitu ya, jangan terlalu banyak-banyak gitu loh. Soalnya kalau terlalu banyak nanti adonannya tebal. Tuh kita kalau pakai adonan seperti yang aku punya, henta-hentainya agak PR banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa adonannya diencerin seperti yang aku saranin tadi. Sambil nyetak jangan lupa panasin kukusan. Di sini untuk kukusannya jangan lupa atasnya dikasih serbet ya, biar airnya tuh nggak netes ke dalam adonan sosisnya nanti. Ini kalau udah siap kita langsung aja kukus kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk cetakannya tuh satu set itu isinya kalau nggak salah 10 atau 12 gitu loh teman-teman. Cuman karena punya aku hilang-hilangan cuman tinggal 8 aja, jadi ini kita kukus 8 aja kurang lebih 8 menit. Setelah 8 menit ini dia hasilnya. Tuh agak ngembang ya, tapi ya nggak terlalu masalah banget. Dia kalau udah dingin bentukannya balik lagi ke normal. Jadi cetakan loyang mini ini seperti yang aku sampaikan lebih aman daripada kita pakai cetakan plastik. Aku tuh kemarin mau buat ini tuh dari plastik aqua gitu loh teman-teman, tapi menurut aku kayak pakai plastik kayak gitu kebanyakan banyak yang komplain, Kak, plastik kan kalau dimasak bahaya karena banyak minusnya. Jadi aku putuskan pakai loyang mini yang aku punya aja ya teman-teman ya. Tuh ini tuh gampang banget nyopotnya. Kalau teman-teman pengen punya loyang mini seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus semuanya. Hasilnya lumayan banyak banget. Sebenarnya hasilnya bisa lebih dari ini, cuman karena ini tuh agak ketebelan gitu ya teman-teman ya, jadi hasilnya cuman segini aja. Tapi menurut aku nggak masalah sih, ini lumayan lah ya hasilnya, walaupun tadi tuh adonannya agak padat kan, jadi bagian atasnya tuh kayak kasar gitu loh teman-teman. Ini kalau aku tadi buatnya agak encer, pasti hasilnya jauh lebih mulus daripada ini. Ini sebelum digoreng dia tuh lentur, tapi kalau udah digoreng atau di pan dia tuh jadi empuk gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini bentukannya. Buat teman-teman yang penasaran ini aku mau olah apa, lanjut part kedua ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.